AIDS gitu. Jadi kayak imut banget. Iya, jadi kayak Coba 8 Boleh di-spill yang paling. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube OSIS Mapa. Kali ini kita ada program baru nih, yaitu Forecast. Di mana pada program kali ini kita akan berbincang santai dengan narasumber kita. Dan juga kita juga akan membahas tentang event-event sekolah yang sudah terlaksana dan berita-berita terbaru. Pada video kali ini kita juga akan menemani kalian dari awal sampai akhir nih. Dan saya Giovanni Pradipta dan pastor saya sama Maisha Rumi. Oke, jadi kita pada podcast kali ini kita akan membahas tentang event sekolah yang sudah terlaksana. apa tuh? Oke, jadi di Semapa kemarin kita melaksanakan acara Dies Natalis yang ke-38. Nah, di Dies Natalis itu kita ada something yang baru nih, yaitu Semapa Got Talent. Jadi Semapa Got Talent itu menampilkan bakat-bakat siswa yang ingin ditunjukkan kepada sekolah dan guru-guru. Nampilin talenta ya. Yes, betul. Dan juga di hari puncaknya kita ada mengundang band nih, yaitu Teras Kaca. Jadi something new banget nih ya di Semapa. Iya. Kita akhirnya bisa merasakan gitu ada konser di Semapa. Yes, mini konser. Mini konser. Dan juga waktu pelaksanaannya itu orang-orang antusias ya pada berkumpul depan panggung kayak betul-betul konser. Betul sekali. Juga kita pada Dies kali ini tuh kita juga Di luar dari zona nyaman kita. yes, betul. Kita berani ngambil langkah lebih maju lagi dari kemarin. Dan juga kali ini sesuai yang saya bilang tadi, kita akan ditemani oleh narasumber kita. Perkenalkan, ada Kak Estu. halo semuanya. Dan juga ada Riza. Halo semuanya. Oke, jadi mulai dari Kak Estu dulu nih. Boleh. Kita mau nanya, gimana sih kesan kakak dari Dies Natalis tahun ini? Ya jadi kesan saya selama acara Dies Natalis di SMA 4 kemarin yang berlangsung selama kalau nggak salah 3 hari ya. Ya semuanya sih berkesan, cuman yang paling memorable itu pada saat di hari puncaknya pada saat SMA 4 mengundang band lokal Balikpapan yaitu Teras Kaca. Karena ternyata bandnya seru banget. Sebelumnya aku kan nggak tahu Teras Kaca ini band seperti apa gitu. Sedangkan fokusnya kan ke band-band lain gitu yang sudah terkenal. Ternyata Balikpapan tuh ada juga band lokal yang asik-asik gitu. Dan setelah dari event kemarin, jadinya nyari tahu juga tentang Teras Kaca, manggung gimana. Jadi ngikutin gitu gara-gara SMA 4 gitu sih. Kalau dari Riza gini, Kesan dan kesan saya sih menurut saya kayak seru karena kayak saya baru kelas 10 juga di sini, jadi kayak baru masuk sudah ada mini konser seperti itu. Dan kedepannya sih paling mungkin bisa lebih ya ada lagi lah konser-konser begitu karena kan kita keluar dari zona nyaman kita sendiri. Tapi itu juga benar, soalnya kan saya udah kebetulan kelas 12 juga dan dari tahun ke tahun tuh event ini sih yang paling seru. Jadi semoga nanti tahun depan tuh bisa seseru ini atau bahkan bisa lebih seru lagi, jangan sampai turun gitu sih harapannya. oke, masih inget gak lagu yang ditampilin Teras Kaca apa aja yang Oh. paling asik gitu? Baik banget ya. Banyak sih, yang paling asik sih lagunya Jawa. Apa lagu Jawa? Rungkat. Rungkat. Itu pecah banget sih. Pecah banget sih, sampai siram-siraman air kemarin. Siram-siraman Iya. air. Pecah parah. Pecah parah. Maju nggak ke depan? Maju lah. Nggak sekali heboh ya. Panggung? Iya. Enggak. Nggak boleh kemarin. Dan kita juga ada mau nanya nih, kira-kira dari Kak Estu dan Riza sendiri punya harapan apalagi selain yang udah disampaikan tadi, jangan pecah gitu, atau ada saran juga semisal nanti di Natalis kita nampilin apa gitu selain ini? Oke, jadi kalau yang kemarin itu kan mungkin banyak ya eventnya sudah bagus, cuman masih banyak kayak siswa-siswa yang kayak masih di kantin, dan itu mungkin bisa kenapa kayak jadi seperti itu karena eventnya sekali lagi karena baru dan sebelumnya nggak ada kayak gitu, jadi mereka pikirnya eventnya ini pasti bakal sama kayak tahun-tahun sebelumnya, masih kurang seru juga. Ternyata kalau sudah dilihat kayak kemarin kan lihatnya pada antusias tuh pas di lagu terakhir, karena bagian pas dibilang kayak si masnya tadi di lagu Rungkat kan pada antusias. Nah itu mereka pasti ekspektasinya naik nih, dan pasti itu nanti kedepannya itu bakal menarik mereka. Nah sekarang tuh kayak tugasnya OSIS ngejaga ekspektasi itu. Jadi gimana caranya eventnya bisa seseru ini atau bahkan lebih seru lagi. Ada mungkin jangan manggil band-band lokal aja, bisa manggil band-band luar ya, kayak
Kalau dari saya sih saya suka reality club, terus tadi ada ngomongin Hindia juga Iya. kan, ya pasti bakal pecah banget sih. Jadi bakal jadi trending topic juga di Balikpapan, gak cuma di SMA 4, itu sih harapannya. Kalau menurut Ijik gimana? Kalau kedepannya sih bisa bisa untuk membuat acara ini lebih seru lagi, karena kan seperti yang dibilang tadi masih banyak yang di kantin, ada yang bolos masih gitu, bisa diperbincangkan karena acara itu kan memang setahun sekali, itu tidak boleh disia-siakan, terutama untuk kelas 12 karena itu acara terakhir di sekolah, kayak kesan-kesan paling berharga lah pokoknya untuk kelas 12. Jadi bisa lebih sedikit diperketat untuk itunya, bolos dan ke kantinnya itu. Terus Bisa dibuat juga biar mereka gak kantin itu karena acaranya dibikin lebih seru lagi. ya Jadi mereka tertarik di lapangan gitu. Tarik ke lapangan karena kan untuk sekian lapangan kan kemarin ada bazar juga tuh. Untuk bazar itu juga lumayan sih, harganya juga wah masih di kantong sih, kayak masih masuk lah di kantong. Masih affordable ya. Ya, cuma karena ada bazar, terus ada kantin, itu kita bingung mau pilih yang mana. Jadi di bazar juga ya 50-50 lah, bazar sama kantin. Terus kalau untuk kedepannya bisa ngundang konser mini lagi, bisa kayak India, terus kayak siapa masnya tadi? Reality club Ya, reality club, terus kayak gitu-gitu, atau membuat acara-acara lebih sering lagi lah. Oke, ngomongin soal bazar tuh kan tadi kita ada menyangkut pautkan bazar. Itu kelasnya Rija sama kelasnya KS tuh kira-kira jualan apa, dan kelasnya KS tuh sama Rija itu menampilkan apa untuk Semapa Go Talent di dia kali ini? Ya, jadi di kemarin di acara Disnatalis itu kalau nggak salah bazar itu di 3 harinya juga kan. Nah itu di hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, kalau untuk kelasnya sendiri itu beda-beda. Jadi yang di hari pertama itu kita ada jualan bakso mercon, pentol mercon. Terus yang hari kedua itu ada soto. Terus di hari ketiga itu ada sate taichan. Dan kalau kita idenya sih ngambil apa yang disenengin sama anak-anak aja sih, kan kebanyakan kalau misalnya pentol itu pasti kalau jajan ya paling pentol gitu kan. Jadi target Dan pasarnya iya. siswa-siswa gitu. Iya, dan yang lagi viral-viral aja sih yang kayak mochi gitu-gitu lah. Kalau kelasnya Kemarin kelas saya sih ada buat samyang roll. Samyang roll itu sampai kita belum buat, baru posting aja sudah ada yang booking, sudah ada yang pre-order. Ya sudah ada yang pre-order kemarin. Jadi kayak kita sibuk banget di bazar. Nah, pas sebelum ada samyang roll, kita tuh jualan es lumut, rasa green tea, coklat. Nah, sebelum ada samyang roll juga, selain ada es lumut, ada juga cookies. Nah, cookiesnya itu kita bertahan sampai dari kedua. Dari kedua tuh kita sudah mulai jualan samyang roll karena tadi sudah pre-order, jadi kita sudah tidak buat yang lain karena itu sudah laku banget samyang roll itu. Kira-kira ini modalnya balik nggak ya? oh balik sih. Kalau dari untuk kelas saya sendiri itu kan karena kita kan incarnya laku ya. Jadi kita incarnya targetnya tuh yang makanannya tuh orang-orang tahu, terus lagi banyak peminatnya juga, dan itu langsung balik di hari pertama aja sih. Jadi di hari kedua, hari ketiga itu udah untung gitu, dan itu dibalikin lagi ke akomodasinya kas kelas untuk ngisi kegiatan kelas gitu lah, untuk keperluan kelas gitu. Jadi lumayan sih. Kalau kelas saya sih laku keras. Wih. Dari tahun Flexing banget. udah sampai open order gitu. Jadi sudah sampai open order loh. Oh, Wih. Mantap banget ya. Bisa nambah cabang mungkin. bisa nambah Boleh, cabang Bang, karena boleh. recommended sih. Banyak rating dari kakak-kakak kelas juga, dari guru-guru juga ada. Ratingnya sih bagus-bagus, rata-rata 9/10. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang mau samyang roll bisa order langsung ke Riza ya. Harus banget buka. Kalau misal dia bilang nggak buka atau udah nggak jualan lagi, paksa aja. Oke teman-teman. Ada di Instagram kelasnya di bawah sini. Instagramnya. Silakan dihubungin. Teman. Terus juga oh iya, dari kelas KS2 dan Riza sendiri ada nggak sih yang ikut dari game stream? Oh yang ini ya, cerdas cermat itu ya? Iya. Oh iya, ada.
Cuman kebetulan saya nggak ikut, ya kan teman saya pada saat itu ya apa, kita kan lagi rame kan pas bazar kan, jadi saya fokusnya waktunya di bazar gitu, teman saya yang ikutan. Dan itu saya kan ngeliat juga kan di lapangan kayak seru banget sih, soalnya banyak yang antusias juga kan. Kalau kelas saya sih saya sendiri ikut. Terus ada beberapa kelas saya yang ikut juga. Anak kelas saya maksudnya teman-teman sekelas saya ada yang ikut. Seru sih, cuma karena saya baru masuk kelas 10 jadi saya belum terlalu mengerti tentang seputar pertanyaan sekolah. Karena kayak belum terlalu gimana ya? Belum terlalu mengerti lah pokoknya tentang sekolah. Jadi tanya seputar sekolah dan seputar Balikpapan. Karena saya sendiri kan di sini bukan orang Balikpapan asli. Saya pendatang. Dari mana tuh? Dari Sepaku, IKN. Oh, IKN. Iya, IKN. Saya pendatang terus saya pindah ke sini. Jadi belum tahu banyak tentang Balikpapan. Belum tahu banyak. Orang baru. Orang baru. Baru berapa bulan? Oke. Tapi ada nggak kelas dari KS itu sendiri menang enggak? Enggak. Saya kebetulan nggak menang sih. Kelas Riza. Nice try. Kemarin kelas saya sih cuma sampai nyentuh di berapa? 8 besar doang. NT juga ya. Dapat itu enggak sih? Dapat bed. Iya, sama dapat kipas bed. ya? Dapat sama kipas juga. Keren. Main tuh buat kalau siang kan. Iya. Kipas panas. Apalagi keadaan siang panas kan. Balikpapan makin panas nih. Tapi hujan lagi musim hujan sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kan juga di hari puncak selain ada teras kaca juga ada pelepasan burung. Iya. Gimana antusiasnya dari Kak Estu dan Riza sendiri? Itu satu hal apa ya, sebenarnya kalau pelepasan burung kan setiap tahun memang ada, cuman yang kemarin tuh lucu karena bukan lucu, maksudnya berkesan aja ya, dan menyenangkan gitu karena kita tuh nontonnya juga terhibur, soalnya kan itu dari guru-guru kan, beberapa guru, terus ada beberapa kami yang melepaskan burung, jadi kayak ada yang takut-takut pegang burungnya, terus burungnya ada yang gak terbang gitu, itu jadi lucu banget sih, jadi lumayan menghibur lah, jadi termasuk yang salah satu momen berkesan juga selama perayaan Disnatalis itu. Nah, tadi ada burung yang nggak terbang kan. Salah satu itu teman saya ada yang nangkap itu burung yang nggak terbang. Terus dia Oh apa? ini harus ditangkap ini maling. Iya, harus apa? Saya ditangkap itu burung yang nggak terbang. Ada berapa? Ada 3 kalau nggak salah. Tangkap, dibawa pulang, dirawat apa sama dia. Oh. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Oh. Tapi tinggal 1, 2-nya mati. Jadi dipelihara ya. Jadi dipelihara. Iya dipelihara. Tapi lucu nggak sih burungnya? Iya, Kayak sih. hijau-hijau banget kan? Ya, Sesuai banget kan? Iya. Sesuai sama semapa juga kan, Iya. warnanya khas Hutan. banget. Iya, hijau banget. Hijau. Hijau banget. Terus dari misal nih, kalau di Disnatalis kemarin itu nggak ada penampilan kayak dari teras kaca, mau nggak sih dari KS itu sama Riza sendiri buat ngelihat acara Disnatalis itu? Sebenarnya mungkin yang salah satu bintang utamanya atau jadi sorot utamanya dalam acara itu kan penampilan dari band lokal yang Balikpapan. Cuman ada satu hal yang mungkin gak dibahas orang-orang juga, itu dari kreativitasnya siswa-siswa yang ditampilkan itu yang kayak dibilang sama Kak Dio tadi, itu penampilan Got Talent kan. Nah, penampilan Got Talent itu kan dari kita-kita nih yang nampilin, dan itu juga satu hal yang unik karena setiap kelas tuh beda-beda gitu loh. Ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang bikin drama teater, ada yang bikin drama musikal, ada yang baca puisi. Jadi itu karena kita kan juga kenal-kenal juga teman-teman kita di yang beda-beda kelas ini, jadi kayak mereka ini mau nampilin apa ya, mereka ini ternyata ada loh bakatnya gini. Bahkan kemarin tuh saya nampilnya band juga kan, saya bawain lagu, dan itu kita tuh bukan anak band, terus kita benar-benar baru ngebentuk bandnya tuh di H-2 atau di H-3 di acara itu. Jadi orang-orang tuh juga pada kaget gitu kan, saya ternyata ada juga yang bisa bikin band gitu. Nah, kalau ditanya adanya teras kaca itu apakah menarik minat kita, sebenarnya menarik aja sih, bakal tetap ikut berpartisipasi juga karena kan acaranya semampa, terutama kita kan udah capek nih selama beberapa bulan, beberapa semester kita belajar, terus kita dikasih hiburan, otomatis kita juga antusias gitu karena kan ini senang-senang kan. Apalagi saya kelas 12 nih, tahun-tahun terakhir di semampa tuh pengennya banyak kenangan di sini,
sama teman-teman juga. Nah, salah satunya itu disediakan fasilitasnya oleh OSIS itu melalui event ini gitu. Kalau kemarin tidak ada teras kaca sih paling sedikit membosankan, karena kan yang ditunggu-tunggu di acara puncak kan teras kacanya kan. Nah, kalau misalnya tidak ada memang membosankan dan kayak boring lah. Kayak kita ngapain gitu di sekolah, kayak cuma bazar, terus nontonin semua Got Talent, terus kayak kurang berkesan lah kalau nggak ada teras kaca kemarin. Tapi katanya Riza kemarin ini ya ikut Semapa Got Talent katanya silat. Enggak, saya kemarin. Bukan ya. Jadi siapa tuh yang ikut Semapa Got Talent? Stuntman. Bukan bukan saya. Aduh, bahaya betul. Siapa tahu kan nyewa stuntman. Enggak ada. Siapa stuntman terkenal? Rio siapa? Rio siapa? Rio Jonathan. Oke. Siapa tahu datang gitu kebetulan. Iya. Oh ya, jadi Kak Rio bisa datang ke Semapa ya Kak? Mampir. Singgah. Terus juga dari Riza sendiri tertarik gak sih ngeliatin panitia gitu, capeknya? Ada nggak sedikit kritik mungkin atau saran buat panitia acara ke depannya? Kalau untuk panitia acara, usahakan untuk panitianya lebih mementingkan acaranya, OSISnya dulu, daripada kayak kalau misalnya les atau ada acara keluarga. Kalau acara keluarga kan memang nggak bisa ditinggalkan, tapi kalau les itu paling mungkin bisa izin, karena kemarin saya lihat OSIS yang intinya kewalahan untuk menghandle acara kemarin. Jadi kayak panitianya tuh kayak pada sedikit keteteran ya, Karena banyak yang itu ya, banyak yang izin. Iya, banyak yang izin pulang duluan, ada yang les, ada yang memang kadang ada yang nggak diizinin orang tuanya pulang malam, kayak gitu-gitulah Kak. Ada juga yang sakit. Ada yang tidak sakit, ini tidak masuk. Tidak hadir selama acara, sedih sekali kawan. Kalau dari saya sih mungkin evaluasinya, kalau mungkin kan dari kearifan itu yang dari internalnya, mungkin saya lebih yang kayak di acaranya aja sih. Mungkin acaranya bisa kemasannya itu bakal mungkin bisa pakai formula yang sama kayak yang di Natalis tahun ini, atau juga bisa lebih ditingkatin lagi. Salah satunya kan mungkin kerasa juga OSISnya sadar gitu kan, evaluasi dari kegiatan tahun lalu. Misalnya kayak dibilang kan tadi kalau misalnya ada teras kaca kan kurang berkesan, ya itu mereka mungkin diskusikan untuk berkesan dihadirkanlah band lokal dari Balikpapan gitu. Dan mungkin kedepannya itu sih bisa dibikin semenarik ini atau bahkan lebih menarik dengan menggunakan artis-artis luar gitu aja. Tapi band-band Semapa juga menarik banget ya. Iya, kemarin juga nampil kan band Semapa. Iya, banyak malah ya. Iya. Dilihat bahkan yang siswa-siswa kelas 10 juga banyak yang bikin band. Iya. Oh iya. Iya, banyak banget. Kelas 10-11 kalau nggak salah. 10-11 tadi ada juga yang lain Iya. yang kayak mereka akustikan, seru sih. Iya. Juga ada yang cover siapa yang Romeo, Aduh, Lupa ya. yang rame-rame kemarin tuh dia nyanyi sendirian, itu hebat banget sih suaranya. Oh, itu cewek. Cowok. cowok. Nggak tahu kalau itu. Yang Oh iya, pakai iya, vest, ada, yang pakai iya, vest, iya. ya kan? Iya yang nyanyi Keren lagu banget. suara tinggi cewek tadi saya itu malam ini gitu. Itu Oh, itu kelas 10-4. Oh, Romeo kan kalau nggak salah ya namanya. Nggak Ya, tahu namanya, tapi tahu anaknya. ya, tapi itu sih makanya kenapa kalau tadi pertanyaannya balik lagi apa kalau nggak ada teras kaca itu kita bakal berminat, karena kita tuh nggak tahu loh ada hidden talent atau talent yang tersembunyi gitu di antara kayak kita nih yang sesuai semangat yang ternyata oh suaranya bagus juga, oh ternyata bandnya oke juga nih, oh ternyata mereka asik juga nih, oh atau drama yang dibuat kayak IPA 12/1 kemarin ada film drama musikal itu kan ngambil beberapa tren TikTok yang kayak pacu jalur, terus ada dan lain-lain lah banyak, dan itu oh ternyata mereka konsepnya bagus nih dramanya, jadi menghibur juga dan salah satu yang ditunggu-tunggu juga, makanya tetap aja sih kalau menurut saya tetap bakal berminat karena ada itu, karena rasa pengen tahu gitu loh mereka mau nampilin apa nih, kelasnya nampil apa gitu.
Ada salah satu penampilan yang bikin saya salting sendiri. Waduh, Apa apa itu? itu? Penampilan dari 11 satu. Wow, apa itu? Masukkan cincin. Wih. Wih, itu kayak wah, saya salting sendiri melihatnya. Kayak bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau bisa kaya berarti ada keinginan. Ya, jadi tolong buat Anda yang dekat dengan Riza harap peka ya. Karena dia pengen gitu. Mungkin pakai kertas karena sesuai di lagu Taylor Swift, paper rings. Oh, Paper rings. Tapi sebenarnya itu kan bisa dari cowoknya kan, bukan Iya. ceweknya. Jadi cowoknya sih nggak sih yang inisiatifnya. Tapi First move. susah sih. Susah. Susah apa tuh? Susah. Beda agama sih. Aduh. Sedih banget. Kemarin bahkan sampai ada di note ini ya. Di Notes, note itu iya. Oh iya, itu juga apa? Salah Dibacakan ya? Iya, dibacakan. Itu juga salah satu apa ya? Salah satu media yang disediakan oleh OSIS kan kita ada sticky notes, terus Yes. kita tulis baru ditempel kan. Baru itu lumayan berkesan juga sih. KS itu ada nulis apa? Saya nggak ada nulis tapi Nggak ternyata ada. ada yang nulisin. Oh, ada yang nulisin. Nggak tahu siapa ya. Oh, harap segera ngaku ya. Ini IG-nya KS. Iya di bawah. Kalau Riza ada nulis apa? Oh banyak. Banyak. Tentang Setiap hari. Setiap ada ngeliat post apa sticky notes-nya itu tuh langsung saya tulis, tempel. Saya banyak sih nulis karena kayak asik aja nulis di gitu, kayak bisa curhat lewat kata-kata. Dan apalagi nggak ada yang tahu kan Iya, nggak ada yang tahu nulis. siapa yang nulis. Oh, jangan-jangan yang membahas beda agama di sticky notes itu kan? Wah, udah tahu ya. Oh. Berarti sekali apa selain Rijanya ada lagi nih. Ada Oh, lagi. iya. Ada lagi kan. Banyak sih. Itu sih serunya juga bacain confession orang kan, apalagi kita nggak tahu siapa jadi kayak penasaran gitu, jadi seru aja. Tuh kalau bisa tahun depan ada lagi sih. Oh, dicatat. Kita akan mengadakan lagi sticky Bisa, notes. bisa. Bisa. Manifest. Tapi kasihan sih buat yang nggak hadir. Siapa tahu ada confession buat dia gitu kan. Bener lagi. Makanya sayang banget Kak Geo nggak masuk ya. Aduh, kalau saya nggak ada pasti, nggak mungkin ada. Tapi kemarin juga ada foto booth, ikut nggak? Oh iya ada yang foto studio Dari- aja. Iya. Studio A3. Oh, iya, studio juga. Keren sih, maksudnya bisa langsung dapat cetakannya kan, langsung ada di email juga. Cuman kemarin nggak sempat ikutan, gara-gara rame banget, seru banget. Jadi kita nggak pas dapat antrian itu pas sudah selesai. Kan mereka per jam kan, Iya. di jam berapa gitu mereka udah selesai, nggak bisa ada lagi dan selalu habisan sih. Oh, jadi dia nggak di ininya sampai selesai itu antriannya. Iya, jadi kayak bisa aja yang daftar itu misalnya kayak 100 cuma bisa 80 orang aja gitu. Jadi nggak semua. Kalau Riza ada foto? Kemarin tidak ada karena kayak untuk saya sendiri kayak terlalu rame juga males ya ngantri. Biasalah orang Indonesia pasti ngantri, urusan ngantri kan pasti males. Jadi saya enggak, mending foto pakai HP apalagi iPhone. Wih, Aduh. iPhone berapa nih kalau boleh tahu apa itu mereka? Aduh, HP saya Android. Berarti pinjam. Pinjem. Kayaknya saya tahu pinjamnya ke siapa. Aduh, sebut merek lagi, sebut merek. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi terima kasih yang sudah berbaik hati bisa meminjamkan Iya, HP. terima kasih yang sudah meminjamkan ya. Terima kasih. Dan ini pasti Riza karena mager gitu kan, aduh ngapain sih foto studio gitu, jadi pasti Riza mikirnya kayak udah pakai HP aja kita foto berdua gitu. Atau nggak pakai Polaroid? Enggak. Oh, kemarin pakai Polaroid sempat. Oh. Kita bilangnya nggak sama kemarin. Oh. Difotoin Gimana juga. tuh fotonya? Iya. Bagus nggak? Bagus sih, cuma yang fotoin agak gelap jadi kayak nggak terlalu terang. Tapi Tapi kan dipajak, Dipajak. itu sangat. boleh ditunjukin. Ya, bisa dong. Wah. Gak apa-apa, yang penting kan itu kan kayak mencetak memori ya. Ya, memori kenangan kayak karena dia juga first tampil kan. Oh. Tapi apa itu? Kemarin dia sempat tampil dance. Oh. Aduh. Support dong. Support banget. Jadi di Natalie Story ini lumayan berkesan untuk Berkesan kalian berdua ya. banget. Berkesan banget. Terus juga selain dari penampilan Got Talent yang kami perhatiin nih, ada lagi nggak sih Got Talent yang kalian perhatiin dari kelas-kelas lain?
Kalau dari saya pribadi sih saya nungguin itu ya 12 IPA 1 karena 12 IPA 1 memang kalau untuk masalah penampilan setiap ada acara-acara OSIS itu mereka kalau nampilin itu drama teater kan, drama teater musikal. Terus mereka tuh hadir pakai konsep yang selalu beda-beda. Terus apalagi anak-anak mahasiswa kelihatannya kayak solid, bagi cewek cowoknya itu benar-benar nyampur, baru mau aja gitu yang cowok-cowoknya yang kita kenalnya tuh kayak garang-garang, anak geng motor gitu-gitu. Terus kita lihat mereka ngedance di JKT48 gitu, jadi kayak imut banget. iya, jadi kayak Coba 8 Boleh di-spill yang paling imut, yang cowok tapi nggak. Paris, Anda Paris, Kak Paris. Paris, Anda tidak pantas sekali Anda Paris dengan bando-bando kucing-kucing itu. Ya tapi lucu sih, maksudnya kan menghibur juga kan. Itu sih salah satu penampilan yang kemarin tuh ditunggu-tunggu juga kalau untuk saya pribadi. Kalau tertarik? Kalau saya sih menunggu-nunggu penampilan dari kelas 10-11 karena gaun fashion show-nya mereka tuh bagus banget. Oh iya, Iya. kayak effort banget Iya, ya. effort banget. Pakai yang kayak bele gitu Iya, kan. Itu kan nggak salah buat sendiri juga. buat Iya. sendiri tuh kemarin. Jadi kayak Keren. wih, kita belum mulai start buat dia sudah buat duluan. Jadi kayak effort banget kelas 10-11. Terus kerjasamanya Solid banget. Iya, solid. Iya. Terus sebentar lagi kan juga pastinya ada kelas meeting. Oh iya. Iya. Ada nggak sih kayak saran itu lomba dari kakak-kakak sekalian dan Riza? Basket, tolong harus ada basket karena apalagi ini ada di kita baikin kan. Iya. Pickball, Oh, iya, tolong pickball. pickball. Oh, atletical ball ini. Pickball tolong dikeluarkan di kelas meeting nanti. Oh. Ini tiap dirangkum catat. Tapi juga akhir-akhir ini dari kelas 11 saya perhatiin banyak yang udah antusias futsal. Mereka udah kayak latihan sparring-sparring. Yang kebetulan di kemarin juga ada lombanya juga kan. Iya. Yang sebelum pertama. Yaitu antusiasnya dari kelas 11 juga lumayan banyak kalau saya lihat. Kebetulan saya kan juga ikut juga supporter kemarin. Jadi kayak gue lihat kayaknya banyak yang nggak saya kenal nih, kayaknya mereka ini kelas 11 atau kelas 10, berarti kan mereka udah ada minatnya gitu di futsal. Mungkin nggak tahu kalau misalnya pickleball juga mulai aktif kan ya sekolah juga kan. Kalau pickleball memang aktif, cuma kalau peminatnya masih sedikit di Semapa. Karena kan kayak bisa disebut olahraga baru. Iya, Jadi olahraga baru sih. iya, jadi peminatnya masih sedikit. Tapi dari anak-anak Semapa sendiri saya perhatiin mereka ini setiap semua olahraga antusias banget. Kayak mulai dari basket rata-rata pada mahir, futsal rata-rata pada mahir, apalagi volley. Sampai Pak Iskak aja ikut main. Iya, biasanya. Nah, katanya Oh ya Pepai. boleh deh volley kalau misalnya kelas meeting ya. Iya. Dan apalagi kalau misalnya biasa kan kalau futsal ada dress code-nya mungkin daster atau apa. Mungkin Oh, volley juga iya, bisa tuh. boleh. Volley juga bisa di play juga konsepnya kayak gitu tuh. Oke, jadi itu aja sedikit pesan dari KS2 dan Riza buat rencana kelas meeting ke depannya. Terima kasih. Dan, Iya. ada nggak sih kayak kesan gitu, pesan buat teman-teman sekalian, semisal nanti ada acara lagi mereka harus gimana? Boleh untuk teman-teman semua di sini yang sama-sama kita yang SMA 4 mau kalian kelas 10, 11, 12 apapun acaranya yang dibuat sama OSIS itu tolong ikutin dengan baik gitu. Kalian kan sudah dikasih kegiatan terus dan kalian tuh nyanyiin kegiatan ini, jadi kalian sibuk sendiri, main sendiri atau bahkan pulang di luar atau gimana atau malah nggak hadir sama sekali, jangan, karena sayang banget kan, karena belum tentu kita tuh bisa acara terus kayak gini. Dan apalagi dan apalagi acara yang dibikin sama OSIS ini kan kita kegiatannya juga jarang. Kita kan ada kegiatan belajar terus kita ada kegiatan bebas, jadi jangan disia-siain itu aja sih. Jadi partisipasinya atau antusiasnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Riza? Kalau pesan saya sih kayak sependapat sama KS itu tadi, untuk meningkatkan atau membuat acara itu lebih seru. Jadi anak-anak tidak ada yang pulang duluan, tidak ada yang bolos, tidak ada yang ke kantin, dan tidak ada yang kemana-mana lah pokoknya. Jadi dibuat acara itu lebih seru dan tidak monoton itu aja. Ya segitu aja untuk kegiatan podcast kita pada hari ini. Kami dari OSIS Mapa dan juga dari KS2 Stariza, kami pamit undur diri. Dadah. Dadah.